Semar dan Ratu Adil. Ratu Adil, Satrio Piningit, adalah wacana bagi sebagian orang. Ini aktualisasi dari pemikiran Jawa bahwa seseorang yang tampil sebagai pemimpin harus memenuhi banyak kriteria bersifat spiritual. Itu karena setelah muncul, atribut itu berubah menjadi Satrio Pinile yang kemudian menempati grade tertingginya, yaitu Ratu Adil. Konsistensi laku sangat dominan untuk seorang tokoh yang kelak tampil sebagai pengarep atau pemimpin. Dia tidak boleh keluar dari pakem itu karena dia adalah manusia pilihan yang berkemampuan menyamakan ucapan dan tindakan. Kendati Satrio Piningit bersifat keduniawian karena kelak memimpin dan memerintah sebuah negara, tetapi untuk menempatkan dirinya pada posisi itu tidaklah wadak. Dia adalah manusia spiritual sejati. Maka dalam idiom lama, bertapa, laku prihatin untuk mengurangi makan dan minum, cegah lek lan cegah dahar, beribadah dan selalu eling ingat terhadap Tuhan wajib terus dijaga, sebab surrealitas diri itu yang mengasah akal dan batinnya. Ini tidak terlepas dari pandangan Jawa bahwa seseorang muncul sebagai pemimpin itu bukan manusia biasa yang penampilannya bisa direkayasa. Dia adalah manusia pilihan Tuhan, manusia yang terpilih, manusia yang karena sikap dan tingkah lakunya maka Tuhan memberinya kekuatan untuk memerintah, untuk menjadi pengarep dari suatu kaum yang resah. Keresahan ini penting untuk dicatat karena situasi itulah yang menstimulasi hadirnya Satrio Piningit. Dalam banyak sejarah pergerakan, selalu tampil sedikit sosok yang didekati oleh komunitas itu dan didaulat sebagai pemimpinnya. Kendati pada awalnya dia hanya manusia biasa yang suka laku, tetapi bakti dan amanah yang diberikan rakyat terhadapnya memberinya sesuatu yang berlebih. Dia kelak bisa tampil menjadi manusia setengah dewa atau bahkan menjadi dewa karena kultus rakyat terhadap pribadinya. Ini sebenarnya keniscayaan dari sebuah faham introvert dalam kebudayaan Jawa. Manusia Jawa itu tabu menyebut dirinya bisa, mengatakan dirinya mampu, kendati teknis dari sesuatu itu sudah amat dikuasainya. Dia butuh pihak lain mendorong atau memaksa untuk mengemban tanggung jawab. Itu karena dalam pandangan Jawa, manusia yang baik itu yang berperilaku seperti padi, menunduk jika berisi dan mendongak berarti gebuk, tidak ada isinya. Dalam tingkat aplikatif dalam kehidupan, manusia yang baik itu bukan yang sok pamer dan menunjukkan diri sebagai manusia pandai di depan halayak, tetapi adalah orang-orang yang merendah karena bisa dan mengalah biarpun kekar badannya. Maka di dalam pertarungan fisik atau politik, manusia Jawa selalu menyandarkan pada menang nora ngasurake, kalah nora sini-sini. Kalaulah menang tidak merendahkan yang kalah, dan kalau kalah tidak memalukan. Sikap seperti ini yang menempatkan manusia Jawa itu bisa diterima di suku atau bangsa apapun. Dia adalah tipe manusia perasa yang berpikir panjang sebelum melangkah. Dia tidak ingin menyakiti dan menimbulkan rasa sakit kalau akan melakukan sesuatu, selalu berprinsip ngerayangi jitoke dewi sebelum bertindak. Perbuatan itu sebelum dilakukan terhadap orang lain diukur dan dikembalikan pada dirinya. Adakah menyakitkan atau tidak jika terjadi pada dirinya? Manusia Jawa adalah tipe spiritualis murni. Skalanya didekati melalui implisitas dalam kaitan pemimpin yang layak dipercaya dan disembah, karena pengkultusan itu sulit terhindari, harus memenuhi spesifikasi yang diinginkan batin mereka. Samanya laku dan kata, serta tidak segan untuk mencegah dan melarang yang lain jika terjadi penyimpangan adalah dogma. Sikap baik dan tegas itu yang memberi ruang bagi seseorang tampil sebagai kepala kaumnya atau pemimpin pengarep. Sebagai manusia spiritual, mistik dan sakti inheren ada di dalamnya.
Mistisme itu bisa muncul dari dirinya melalui ucapan atau sikapnya, tetapi acap kali justru datang dari para pengikutnya. Sastra puja, seperti istilah sejarawan Belanda yang bernama C.C. Burke mengemukakan, dan itu yang kelak mentasbihkan diri seseorang masuk dalam kategori manusia setengah dewa atau manusia yang didewakan. Tokoh yang dijadikan ukuran untuk menilai kejelekan dan kebaikan yang bersifat abstrak ini dalam budaya Jawa sudah ada. Dia tergambar dalam diri Semar, sosok lelaki tua yang sederhana, hidup tenang di desa Tumaritis, menjadi abdi di keluarga Pendowo dengan 3 anak yang semuanya laki-laki, yaitu Petruk, Gareng, dan Bagong. Semar adalah pengejauhan tahan manusia Jawa. Kesederhanaan cara ucapnya yang menyejukkan dan petuahnya yang tidak menggurui adalah keteladanan yang mengilhami setiap manusia Jawa. Kendati dalam serat Ruwat Sudamala perilaku Semar ditampilkan bertolak belakang, tetapi itu tidak membuat pemahaman terhadap orang tua berjambul itu tercela, malah kian mengentalkan figur ini sebagai manusia yang polos dan lugas khas rakyat pedesaan. Semar yang arif dan bijaksana itu selalu tampil di tiap pagelaran wayang kulit. Keluarga ini muncul mendekati klimaks acara, masuk dalam adegan goro-goro, menghibur penonton agar segar sebelum disuguhi perang besar yang berakhir dengan kalahnya kemungkaran melawan kebaikan. Ini tidak hanya dalam cerita carangan, tetapi juga dalam cerita Babon, Ramayana, dan Mahabharata yang berasal dari India konon katanya. Semar memang khas Jawa. Dia tidak punya pertalian dengan kisah pakem yang diadopsi dari Hindia itu. Malah rasi keluarga yang dibuat untuk menjawakan kisah ini dengan lokal konten sangat sempurna, hingga banyak yang mengira bahwa Ramayana dan Mahabharata juga berasal dari Jawa bagi sebagian orang. Dalam cerita asli, dewa tertinggi adalah Betara Guru. Dia beristrikan Betari Uma dengan sapi tunggangan bernama Andini. Namun dalam kisah Jawa, dewa tertinggi bukan seperti itu. Dalam kelahiran dewa itu terdapat 3 sosok yang berasal dari satu telur. Sang Hyang Manikmaya Betara Guru dan Sang Hyang Ismaya Semar Badranaya berasal dari putih dan kuning telur. Sedang Sang Hyang Antogo atau Togok Wijomantri dari kulit telur. Yang pertama menjadi pemimpin para dewa, yang kedua sebagai pembantu keluarga Pendowo, dan yang satu lagi sebagai pembantu keluarga Kurowo. Pembantu dalam pandangan Jawa bukan hanya sekedar sebagai manusia yang dibayar atas kerja kasarnya. Orang Jawa memberi apresiasi tinggi terhadap profesi ini dengan menyebut sebagai batur, singkatan dari embat-embati pitutur, konsultan yang memberi saran untuk pertimbangan terhadap Ndoro, Bendoro, atau sang majikan. Maka dalam banyak cerita pewayangan mengemukakan saran-saran yang bersifat konstruktif meluncur dari mulut para batur itu. Semar sering mengingatkan perilaku Pendowo yang menyimpang dan menjadi konklusi akhir dari sebuah cerita. Semar juga menantang para dewa atas arogansi kuasa yang tidak mampu ditangkal manusia, atau Togok yang memberi saran kebaikan yang diabaikan dan berakhir dengan kekalahan Kurowo dalam banyak masalah. Masuknya Semar sebagai jati diri manusia Jawa itu nampaknya sudah sangat lama. Itu tampak dalam Tantu Panggelaran, serat kuno di masa kerajaan Singosari yang mengisahkan tentang sejarah kejadian dan perebutan air suci. Gunung yang dijadikan penyangga tanah Jawa terurai di sini. Manusia mulai dibuat, serta asal tetah dan dewa pemberi sabda yang memunculkan sosok Batara Guru. Namun berbeda dengan Profesor Dr. Slamet Mulyana yang berasumsi bahwa tokoh Semar pertama kali ditemukan justru dalam karya sastra di era kerajaan Mojopahit, yaitu kitab Ruwat Sudamala. Kisah Sudamala yang juga Sadewa itu dipahat sebagai relief dalam Candi Sukuh yang berangkat tahun 1439. Semar dalam serat tersebut belum bersama Petruk, Gareng, serta Bagong, dan penampakannya belum arif serta bijaksana, malah terkesan terlalu manusiawi, doyan minuman keras, serta mencari kehangatan seks dari perempuan yang diingini. Namun lepas dari segalanya, tak salah pula jika sebagian besar manusia Jawa punya asumsi bahwa Semar itu tidak hanya kisah tetapi betul-betul ada. Kepercayaan itu masih lestari, meyakini sang pemilik kentut pembasmi Angkoro itu Mukswo mancing menyatu secara mistis di Gunung Semeru, Jawa Timur.
Gunung ini diasumsikan sebagai representasi Gunung Mahameru yang diboyong ke tanah atau pulau Jawa. Sebagai manusia spiritual, manusia Jawa juga pasti mengakui adanya kekuatan dan kekuasaan yang mutlak yang tidak tergantikan oleh yang lain. Maka dengan tetap menumpang kisah Mahabharata, di atasnya tercatatkan zat yang lebih tinggi dari para dewa yang disebut Yang Wenang dan Yang Wening, yang di atasnya lagi masih ditempatkan Yang Tunggal, yang bisa diseret ke agama apa saja dalam dakwah untuk syiar agama samawi sekalipun. Dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, di Tanah Jawa dikenal Wali Sana atau Wali Songo, sebuah organisasi dakwah yang dibentuk Sultan Demak Raden Patah. Raja yang bernama Cina Raden Jinbun itu mengakulturasi paham lokal ini dengan cerdas. Organisasi yang dibentuk di Sumur Gumuling, area Gunung Jati, Cirebon itu mensosialisasikan Islam melalui pendekatan budaya setempat. Kendati terjadi perlawanan dari intelektual dan spiritualis setempat, seperti terbaca dalam kitab Gatotkaca dan kitab Darmagandhul, atau pemaknaan mistis paham ini dengan bahasa yang jorok dan kasar diseret wirid Hidayat Jati. Tetapi toh akhirnya Islam dengan cepat merambah kalangan rakyat. Terbentuknya Islam abangan dalam istilah Clifford Geertz itu hakikatnya merupakan transisi dari agama lama menuju agama baru, yaitu Islam. Matur sembah nuwun, mugi rahayu, sagung dumadi.